Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan memasuki bab yang ke-15 yaitu tentang sifat ya Allah, Al-Afu, Al-Maghfirah, Ar-Rahmah, Al-Izzah wal Qudrah. 5 sifat dibahas sekaligus dalam satu bab, yaitu sifat pemaaf, sifat pengampun, sifat penyayang, sifat perkasa dan Al-Qudrah, kuasa ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan kelima sifat ini dalam satu bab dengan merujuk kepada 4 ayat ya. Dalil yang pertama Bapak Ibu diambil berdasarkan surah An-Nisa ayat 149. Qala Allah Ta'ala berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikan kebaikan atau kalian memaafkan dari keburukan, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, pada ayat yang pertama ini disebutkan 2 sifat Allah Ta'ala, yaitu tadi fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Kuasa. Al-Afu wal Qudrah yaitu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, jadi jelas ya, ada 2 sifat Allah disebut di dalam ayat atau kalimat terakhir di dalam ayat 149 surah An-Nisa ini. Sebenarnya ada ayat lain yang mirip ya, disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 54, wa in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, di dalam ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza a'ammu yasmalu al-khair was-syarr wa ma laysa bi khairin wala syarrin. Ayat 54 surah Al-Ahzab ini lebih umum maknanya daripada ayat pertama tadi, daripada surah An-Nisa 149. Karena di dalam ayat ini Allah mengetahui yang baik, yang buruk, atau sesuatu yang tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukannya. Sementara ayat di atas itu spesifik ya, disebut kebaikan. In tubdu khairan aw tukhfuhu. Jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan, aw ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan dari keburukan, itu juga kebaikan. Memaafkan kesalahan orang, memaafkan keburukan orang terhadap diri kita. Lalu Allah tegaskan bahwasannya sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, yang dimaksud au ta'fu ansu itu artinya at-tajawuz anil uqubah, membebaskan dari hukuman. Jadi idza asa'a ilaika insanun fa'afauta anhu. Jika ada orang berbuat buruk kepada dirimu lalu engkau maafkan dia, fa innallaha ta'ala ya'lamu dzalik, bahwasanya Allah tahu tentang hal itu.
Tetapi, nah ini penting dicatat ya. Memaafkan itu ya adalah sikap yang terpuji, pelakunya disanjung. Dengan syarat makrunan bil islah, diikuti oleh perbaikan atau berbuat baik. Nah, jadi memaafkan lalu diikuti oleh kebaikan, ini pelakunya disanjungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Asy-Syura ayat 40 Allah mengatakan faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan lalu dia berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka nanti pahalanya Allah yang ngasih. Nah, itu terpuji itu. Kalau ada orang dizolimi lalu dia maafkan orang yang menzoliminya, saya itu bahkan dia berbuat baik kepada orang yang zolim kepadanya, nah, itu dipuji orangnya ya. Nah, tapi memaafkan qad yakunu sababan li ziyadati fid dughyan wal udwan. Kadang-kadang bisa menambah permusuhan dan sikap melampaui batas. Wa qad yakunu sababan lintihai an dzalik, tapi juga kadang maaf itu menjadi sebab berhentinya seseorang dari perbuatan yang melampaui batas, perbuatan yang mengandung permusuhan. Bisa justru berhenti dia. Wa qad la yazidu al mu'tadi wala yanqusuhu. Tapi kadang-kadang ketika dimaafkan tidak bertambah, enggak berkurang, tetap gitu ya. Ada 3 kemungkinan. Maka jika maaf yang kita berikan kepada seseorang itu justru orang yang kita maafkan dia bertambah berani ngelunjak gitu ya, sikapnya semakin berlebih-lebihan setelah kita maafkan, nah maka maaf dalam konteks seperti ini mazmuman, tercela. Kita udah maafin, dia berbuat zalim sama kita, kita maafin, ya udah saya maafkan kamu. Tambah berani, tambah melunjak. Dalam konteks seperti ini kata saya Ibnu Utsaimin, kanal afwu huna mazmuman. Memaafkan dalam konteks seperti ini itu tercela. Bahkan dilarang, rubbama yakunu mamnu'an. Misalnya kita memaafkan orang yang berbuat dosa misalnya, mencuri lah katakanlah, mencuri di rumah kita, ya, mencuri motor misalnya, lalu ketahuan, ditangkap oleh polisi misalnya, lalu motor kembali, lalu kita bilang, udah Pak, nggak usah ditahan, nggak usah dipenjara, saya sudah maafkan dia. Ternyata setelah kita maafkan, minggu depannya mobil kita dicuri sama dia. Semakin berani, wong dia paling memaafkan juga nanti. Nah, misalnya, fa yujrimu ijroman akbar, fahuna la yumdahu al-afi anhu bal yuzam. Nah, maka di sini ya, sikap memaafkan yang kita berikan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa tadi tidak terpuji, la yumdahu al-afi anhu. Orang yang memaafkan tidak terpuji, bal yuzam, bahkan tercela. Jadi orang seperti itu tidak pantas dimaafkan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, qad yakunu al-afwu sababan lintihai anil udwan. Kadang-kadang atau bisa jadi maaf itu menjadi sebab seseorang berhenti dari perbuatan buruk ya, berhenti dari permusuhan. Di mana dia malu gitu. Dia telah zalim sama kita, memusuhi kita, lalu kita maafkan, udah. Ya, saya maafkan kamu, clear kan kamu salah gitu. Semua orang mengatakan kamu salah, tapi nggak masalah, aku maafkan kamu misalnya. Lalu akhirnya dia merasa malu gitu sama kita, karena kita telah memaafkan dia. Jadi dia tidak mungkin lagi
memusuhi kita atau berbuat zalim kepada kita atau kepada orang lain. Dia malu gitu. Wa hadar rajul minal afin, orang ini orang yang dimaafkan. Maka fal afu huna mahmud atau mamduh matlub qad yakunu wajiban. Dalam konteks seperti ini, memberi maaf itu terpuji. Bahkan dituntut untuk seperti itu, bahkan bisa jadi kadang-kadang menjadi wajib kita memaafkan orang seperti itu. Ya kalau dimaafkan dia jadi sadar, dia malu. Nah, ini Bapak-bapak dan jamaah sekalian. Yang ketiga, kata saya Ibnu Al-Utsaimin, qad yakunu al-'afwu la yu'saru aw la yu'assaru la izdiyadan wala naqsan. Kadang-kadang memaafkan itu tidak ada pengaruhnya. Keburukan dia tidak bertambah, tidak pula berkurang, ajeg aja gitu. Nah, dalam konteks seperti ini kata saya Ibnu Utsaimin ya, fahuwa afdal. Memaafkan itu lebih utama, memaafkan. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 237 Allah mengatakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Udah, maafin aja. Karena dimaafkan atau tidak ya dia tetap seperti itu. Tidak bertambah keburukannya, tidak pula berkurang keburukannya. Nah, dalam keadaan seperti itu, dimaafkan itu afdal. Itu. Nah, maka ini perlu di garis bawahi ya Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya memaafkan itu terpuji, enggak. Ada saat justru memaafkan itu menjadi tercela gitu. Jelas tadi ya? Yaitu. Kemudian tadi, atau kalian memaafkan dari keburukan seseorang, maka fa innallaha kana afuwan qadira, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, jadi Allah mengampuni dosa-dosa kalian, padahal Allah mampu saja membalas, mengazab kalian. Kita berbuat dosa misalnya, meninggalkan kewajiban. Kita disuruh sholat, tidak mau sholat. Padahal sholat diperintahkan, tapi kita nggak sholat. Bahkan sehari 5 waktu kita abaikan sholat. Lalu Bapak Ibu, Allah maafkan kita. Allah maafkan kita. Tapi kalau Allah mau mengazab kita, mampu atau tidak? Jelas mampu. Jelas mampu. Nah, maka dalam ayat ini Allah menggabungkan antara sifat memaafkan, pemaaf dengan sifat kemampuan. Nah, inilah kamalu al-afwi ayyakuna an qudratin. Kesempurnaan memaafkan yang paling sempurna itu adalah pada saat dia sebenarnya mampu membalas. Itu. Ada orang berbuat zalim sama kita, sebenarnya kita mampu membalas, gampang sekali. Karena misalnya kita lebih kuat secara fisik, kita lebih banyak temannya, gitu. Mampu kita balas kezaliman orang itu. Tapi ya udah deh, aku maafin kamu. Nah, itu memaafkan yang paling sempurna adalah pada saat kita punya kemampuan untuk membalas. Sesempurna sikap pemaaf itu, sifat pemaaf itu saat kita memang mampu membalasnya. Adapun kalau kita memaafkan karena kelemahan, kita ditonjok orang, waduh, pas mau kita lawan, dia badannya gede, temannya banyak gitu ya, bawa senjata pula, ya udah saya maafkan kamu gitu ya. Karena kita nggak mampu membalas dia, terpaksa karena nggak sanggup dia, kita lawan. Fahadza la yumdahu fa'iluh. Memaafkan dalam konteks karena kita lemah, tidak bisa memaafkan dia, tidak bisa melawan karena memang kita lemah. Maka sikap maaf dalam konteks seperti ini la yumdah, tidak terpuji, tidak terpuji, gitu. Nah, karena
Orang lemah ya nggak bisa balas gitu. Adapun orang yang memaafkan bukan karena lemah, tapi juga dia tidak punya kekuatan. Imbang. Nah, jadi misalnya ada orang tiba-tiba mukul kita. Kita mau balas bisa. Bisa kita lawan. Cuman tetap 50-50. Bisa tambah bonyok kita atau dia bisa kita kalahkan. Nah, mampu kita nggak lemah, saya bisa balas. Dalam konteks seperti ini, ya, ammal aful ladzi la yakunu ma'a qudratin qad yumdahu. Ya, kadang-kadang terpuji, lakinnahu laisa afwan kamila. Tapi ini bukanlah sifat pemaaf yang sempurna. Gitu. Nah, yang sempurna itu memaafkan yang terpuji dan sempurna, al-aful kamil makana an kudratin. Saat kita punya kemampuan jelas berdasarkan perhitungan kita, mampu kita ngalahin orang yang mukul kita. Nah, makanya Allah Ta'ala menggabungkan kata al-afu dan al-qadir dalam satu kalimat. Innallaha kana afuwan qadira. Karena itu sifat maaf Allah itu sebenarnya Allah mampu sekali mengazab makhluk-makhluknya itu. Hamba-hambanya yang meninggalkan kewajibannya. Mampu, tapi Allah maafkan. Nah, ini kesempurnaan sifat maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi Allah itu memaafkan bukan karena Allah enggak mampu mengazab kita, bukan. Allah mampu aja. Nah, itu makanya sempurna. Sifat maaf Allah itu sempurna, paling sempurna. Itu keterangan dari saya Ibnu Al-Utsaimin. Nah, Syekh Al-Fauzan tidak banyak ya, beliau hanya menjelaskan ya kata per kata secara bahasa. Ya. Nah, kemudian tapi ada catatan penting dari beliau ketika menjelaskan fa innallaha kana afuwan, itu maksudnya sesungguhnya Allah itu memaafkan hamba-hambanya, qadiran, kuasa untuk membalas mereka, bima kasabat aidihim, dengan apa yang mereka sudah lakukan, faqtadu bihi subhanah fa innahu ya'fu ma'al qudrah. Maka ikutilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti sifat Allah. Jadi Allah itu memaafkan. Ya. Di samping itu sesungguhnya Allah mampu membalas, tapi Allah memaafkan. Nah, sifat seperti ini ikuti, faqtadu bihi subhanah. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kalau ada orang berbuat zalim sama kita, lalu kita lihat bisa kita balas dia, ya, maka ikuti Allah, udah maafkan, kita bisa balas. Nah, itu terpuji sekali yang seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Syekh Khalil Harras rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sifat al-afwu sekaligus itu juga nama Allah Ta'ala ya. Allahumma innaka afuwun, itu afuwun itu nama, al-afwu sifat. Artinya ya, Allah tidak azab hambanya karena kesalahannya, idahum tabu ilaihi wa anabu, jika mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 25, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan dialah Allah yang memaafkan dari keburukan-keburukan. Nah, lalu kata beliau, ketika sifat maaf yang sempurna itu ada bersama adanya kemampuan yang sempurna untuk membalas, nah, makanya Allah menggandengkan kata al-afu dengan al-qadir di ayat yang sama. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Maka dalam hadis Nabi riwayat dari salah satu putri Nabi
Nabi mengatakan, Masya Allahu kan, wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidaklah terjadi. Hadis akhrajahu Abu Dawud. Jadi kalau Allah menghendaki untuk membalas bisa, pasti terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya, untuk membalas misalnya perbuatan dosa seorang hamba tidak akan dibalas. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Kemudian dalil yang kedua dari surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, hendaklah kalian memaafkan, hendaklah kalian berlapang dada. Ya. Wal yasfahu, hendaklah kalian berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidaklah kamu suka Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dua sifat digandeng juga, Ghafur sama Rahim. Nah, ini nama Allah Ghafur Rahim, tapi di balik kedua nama ini ada sifat Allah yaitu Al-Maghfirah, ampunan, dan Ar-Rahmah, kasih sayang. Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, ayat ini konteksnya turun, asbabun nuzulnya ya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ya punya keponakan atau sepupu ya. Bibi berarti putranya bibi sepupu ya. Sepupu namanya Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Muhajirin, miskin tapi sepupunya Abu Bakar. Ibnu khalati Abi Bakrin. Nah, sayangnya Mistah bin Usasah ini beliau termasuk orang yang terprovokasi si Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar sekaligus Ummul Mukminin, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah berselingkuh dalam hadis ifki itu. Nah, lalu Abu Bakar bersumpah tidak lagi akan memberikan nafkah kepada si Mistah bin Usasah ini. Itu sumpah Abu Bakar. Karena telah menyakiti hatinya menuduh putrinya Aisyah berselingkuh, sekaligus itu adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Maka aksama Abu Bakrin alla yunfiqu alaih. Padahal selama ini hidup si Mistah bin Usasah itu bersandar kepada nafkah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka nah, dalam surah An-Nur ayat 22 ini Allah katakan wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Dan janganlah orang yang memiliki keutamaan di antara kalian dan kelapangan rezeki bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada keluarga, ulil qurba, kepada orang miskin, kepada muhajirin di jalan Allah. Nah, Mistah bin Usasah semua ada sifat itu pada dirinya. Beliau ada keluarga dekat Abu Bakar, sepupunya. Beliau ini orang miskin, beliau juga muhajirin. Tapi tadi sayang ikut-ikutan membicarakan bahwa Aisyah berselingkuh. Nah, lalu Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan nafkahi lagi. Lalu ditegurlah oleh Allah Ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu. Nah, huruf lam di sini lamul amr. Tapi kenapa sukun? Karena Ibnu Utsaimin membahas secara bahasa. Karena sebelum huruf lam di sini ada huruf waw, maka lamul amr itu menjadi sukun, wal ya'fu wal yasfahu. Atau ada huruf pa, huruf summa, itu juga lamul amr pasti sukun, yang maknanya adalah perintah. Nah, apakah kalian tidak suka Allah mengampuni kalian? Nah, wallahu ghafurur rahim. Lalu setelah turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bala wallahi, ya Rabb, demi Allah, nuhibbu an yaghfirullahu lana. Kami ingin Allah mengampuni kami. Farada alaihi an nafaqah,
maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kembali memberikan nafkah kepada si siapa? Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu. Jadi baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sementara dua dalil yang kita bahas tadi menjelaskan tentang sifat apa? Memaafkan, kuasa, pengampun, rahmat ya, al-maghfirah dan ar-rahmah tadi. Jadi, itu yang bisa kita bahas karena sudah dekat ke waktu Isya. Mohon maaf beberapa kali pertemuan tidak ada tanya jawab ya. Pada kesempatan kali ini kami buka, silakan barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Monggo Pak Agus. Ar-Ra'ub sama Afuwan. Apa diartikan sama? Oh, ini pertanyaan berat ini ya. Sebentar ya. Al-Afu Pak. Afuwan sama Ra'ub. Bapak Ibu dan nyonya sekalian ya, betul itu min asma'il husna ya. Lalu apa bedanya al-afu? Sebagaimana dulu kita sudah pernah bahas ya, perbedaan antara al-afu dengan apa? Al-maghfirah ya. Al-afu dan al-ghafur ya. Afuun dengan ghafurun, masih ingat ya? Jadi kalau ghafur itu diampuni dosa tapi masih ada catatannya. Tapi kalau afuun diampuni sekaligus dihapus. Nah kemudian Ra'ub itu juga diartikan pengampun gitu ya. Nah bedanya bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian secara al-makna al-asasi ya. Jadi Ra'uf itu memaafkan biribkin walinin. Ada sifat ar-ribqi walin, lembut gitu ya. Sementara al-afu tidak diiringi dengan itu. Ya memaafkan gitu aja. Memaafkan dihapus dosanya. Tapi kalau Ra'ub di situ ada, di balik kata Ra'ub ada kelembutan. Itu secara makna al-asasi ya. Lalu yang kedua, al-afu itu ada ba'da wuku'i az-zambi, setelah terjadi perbuatan dosa. Ya, ketika dia masih melakukan dosa, nggak ada afu. Tapi setelah selesai dia melakukan dosa, nah disitulah ada pemaafan dari Allah. Kalau saya al-haros tadi, kalau dia bertaubat, nah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Sementara Ra'uf itu bahkan ada asna al-bala. Di tengah-tengah ketika ada bala, cobaan kepada seorang hamba, di situ ada Ra'uf. Ya. Itu bedanya. Nah, kemudian pengaruhnya ya, kalau al-afu itu ya, mendorong seorang hamba untuk bertaubat dan berharap kepada Allah. Nah, sementara ar-ra'ub itu pengaruhnya bagi seorang hamba apa? Yamla'u qalbuhu tuma'ninatan wa hayaan min lutfillahi azza wajal. Jadi hati si hamba itu dipenuhi oleh rasa tenang, tuma'ninah, wa hayaan, sekaligus malu. Karena apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya situ Pak Agus ya. Secara pengaruh. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silakan. Tadi yang saya masih belum paham itu yang tadi kalau kita memaafkan itu menambah tokaan. Itu berarti tercela ya. Iya. Tercela gitu. Kalau kita maafkan dia tambah. Tokah gitu. Itu kan yang
tercela itu yang memaafkan atau yang memaafkan itu? Terus kan kita tidak tahu kalau misalnya yang tercela itu yang memaafkan, kan kita tidak tahu kalau dia itu menjadi tongkat atau enggak. Kan berdasarkan surat Al-Baqarah yang 237 ini, pemaafan kamu itu lebih dekat dengan takwa. Dia mengaplikasikan itu, ternyata dia malah dicongkak. Apakah itu juga jadi tercela itu? Sementara dia nggak ngerti. Dia tidak tahu kalau dia itu menjadi tongkat. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, memaafkan yang tercela itu ketika orang yang kita maafkan dia tambah congkak, tambah zolim, tambah kurang ajar itu. Nah, tambah beleleng tadi ya. Nah, itu kita tahu seperti itu, atau minimal ya glibu ala dzan, berdasarkan dugaan kuat. Ini orang kalau dimaafin nih kayaknya tambah kurang ajar nih orang. Nah, gitu. Nah, maka minimal berdasarkan dugaan kuat minimal. Kita menduga-duga. Karena ada indikatornya kan. Nah, itu gak usah dimaafin orang seperti itu. Tapi kalau kita blank, ya nggak ngerti. Tapi tadi kan kita juga ya, kalau kita pikirkan saya balas nih 50-50 kan. Nah itulah aplikasi surah Al-Baqarah ayat 237. Jadi antara kita memaafkan atau tidak sama aja nilainya. Keburukan dia tidak bertambah, kemudian juga tidak berkurang, ajek gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu lebih utama kita maafkan saja. Dasarnya tadi wa anta'fu aqrabu littaqwa. Nah, itu Pak Bikan. Penerapan surah Al-Baqarah ayat 237. Tapi tadi maaf kita untuk dia itu bukan maaf yang sempurna. Ya. Kalau yang sempurna kita betul-betul mampu membalas dia gitu. Nah, sebagaimana Allah tadi fa innallaha afuwan qadira. Tapi kalau ya apa ya? Ya saya balas bisa, tapi masih mikir-mikir gitu. Apa kayaknya saya kemungkinan kalah juga ada kan gitu. Nah, dalam konteks seperti itu bagaimana? Maafkan atau tidak? Memaafkan lebih baik. Dan apakah terpuji? Kadang-kadang terpuji gitu. Tapi maaf kita itu tidak sempurna. Karena tadi kita tidak punya kemampuan sempurna untuk membalas kezaliman dia kepada diri kita. Jadi itu Pak Wikan. Nah, itu penerapan surah Al-Baqarah tadi ayat 237. Memang kita blank, nggak ngerti. Nah, kalau ternyata sesudah kita maafkan kok dia tambah beleleng, tambah berani, udah kita cabut aja maaf kita. Wah, ini nggak bisa dimaafkan orang seperti ini. Jadi itu. Supaya apa? Supaya kita tidak tercela karena memberikan maaf kepada orang beleleng tadi. Nah, kalau dianya gimana? Dia lebih lagi dia tercela sekali. Udah dimaafkan kok masih beleleng, masih berani. Lebih itu, lebih tercela lagi. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang tercela itu yang memaafkan ya? Iya, maksudnya itu tadi, yang memaafkan. Kalau yang dimaafkan gak usah dibahas kalau itu, dia udah tercela sekali udah. Ya, jadi maklumun bidarurah sudah itu. Ya, orang sudah pasti tahu kalau dia tercela. Tapi kalau memaafkan kan mungkin orang anggap, oh ini baik banget dia memaafkan. Enggak. Jadi ada orang memaafkan tapi tercela gitu. Lihat konteksnya, gitu maksudnya. Baik. Oh, terakhir monggo. Ringkas. Apakah doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa ini muqayyad saat 10 hari terakhir Ramadan atau bisa kita baca di waktu yang lain? Ya. Iya, latar belakangnya doa itu diajarkan Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya apa sebaiknya doa yang dibaca di malam-malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu kalau kita jeli itu ada takyid ya. Karena Aisyah tegas bertanya apa doa yang sebaiknya diucapkan saat malam-malam Lailatul Qadar. Lalu Rasul mengajarkan doa itu. Nah, doa itu kan ada yang muqayyad bil adad, zikir termasuk ya, bil zaman atau bil makan. Nah, tapi ada nanti doa meminta maaf kepada Allah di luar konteks malam Lailatul Qadar, yaitu zikir pagi petang itu.
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maka lebih baik kita pilih yang itu saja. Nah, yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kita bacanya pas 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yaitu hada afdal untuk menyempurnakan ittiba kita kepada Nabi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.